Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi hari ini kajian kita agak berbeda daripada yang sudah berlalu. Bisa dikatakan khusus pagi hari ini. Kenapa? Karena kemarin salah seorang kemenakan juga tetangga wafat atau meninggalkan dunia di usia yang sangat muda. Wafatnya, matinya, motornya bertabrakan dan mati di tempat. Untuk itu, barangkali kajian ini ditujukan kepada keluarga dan juga untuk kita semua. Kita coba meringkas-ringkas. Yang pertama dulu. Kematian itu pasti. Sehingga begitu pastinya kematian itu disebut dengan yakin. Yakin itu adalah sesuatu kepastian yang tidak terselip dan tersusupi oleh sedikit pun keraguan dan kebimbangan. Dan itulah mati. Karena siapapun yang hidup di atas dunia ini tidak satu pun mereka yang tidak meyakini mati. Beriman atau tidak beriman mereka. Dalam Al-Quran disebutkan ayat yang berbunyi hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami yakin, yaitu kematian. Yang kedua, tentang kematian itu ada beberapa hal yang kita tidak tahu dan tidak diberitahu. Yang pertama, waktu. Yang kedua, tempat di mana kita akan mati. Yang ketiga, penyebab. Lantaran apa, sebab apa. Yang keempat, dalam keadaan apa kita mati. Ini hal-hal yang kita tidak tahu dan tidak diberitahu. Kemudian orang atau kita berapa lamanya hidup sudah ditetapkan. Ujungnya atau kesudahan sesuatu itu disebut dengan ajal. Segala sesuatu pasti ada ajal. Ada ajalum musammanya. Ajal adalah batas akhir sesuatu. Maka dalam hidup di dunia ini kita juga mempunyai batas akhir. Ada masa, yang masa itu pasti berakhir. Apabila telah sampai ajal itu, kematian tidak bisa lagi ditunda. La yastakhirun wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda, tidak bisa pula dipercepat. Walaupun orang yang hampir mati itu meminta-minta supaya ditunda dengan alasan untuk beramal saleh, ingin bersedekah,
ingin membawa amal, bekal, tidak bisa. La yuakhirallahu. Sekali-kali Allah tidak akan menundanya. Apapun alasan mereka tidak bisa. Karena itu sudah ditetapkan. Kematian itu hakikatnya kan berpindah dari alam dunia kepada alam barzakh. Sebagaimana lahir juga berpindah dari alam rahim ke alam dunia. Dari alam ke alam dunia ke alam barzakh, ya mati. Dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat, ya kiamat. Dan begitulah tahapan periode atau rute yang harus kita lalui dalam hidup ini. Cuma terkadang kita tidak sadar. Bermula kita semuanya dikumpulkan di alam ruh. Sebelum kita ditempatkan dan dikirim ke dunia ini, semua ruh-ruh anak cucu keturunan Adam sudah dikumpulkan di alam ruh. Kita tidak tahu di mana alam ruh. Dan kepada masing-masing kita sudah diambil suatu perjanjian. Namanya ahdun. Kan ini yang kita baca ketika dalam Sayyidul Istighfar. Wa ana ala ahdika. Perjanjian kita dengan Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala. Kemudian setelah itu, baru kita dikirim ke dunia ini satu persatu melalui rahim ibu. Dibikin sarangnya, dibikin tempat kita, kapsul dan casing kita namanya jasad, tubuh atau badan atau raga. Setelah berada dalam rahim ibu selama 4 bulan, lalu dikirimlah ruh kita ke situ. Nah, kan? Ditugaskanlah malaikat spesial untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Ketika janin atau jasad kita, tubuh kita, raga kita, badan kita telah berusia 4 bulan. Dikirim malaikat, tiupkan ruh, terjadi kehidupan dalam rahim. Dan ketika itu Allah beritahu kepada malaikat ajalnya ini sampai sekian. Kan malaikat disuruh menetapkan 4 hal. Rezekinya, ajalnya, bahagia sengsaranya, dan amal usahanya. Sebenarnya ajal ditetapkan bukan ketika itu. Ajal ditetapkan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. 50.000 tahun sebelum ditetapkan, sebelum diciptakan langit dan bumi dengan segala macam isinya, segala sesuatunya sudah ditetapkan dan dituliskan. Termasuk ajal kita. Cuma ketika ditiupkan ruh ke dalam janin ibu itu, malaikat diberitahu dan ditetapkan setelah dituliskan ketika itu ajalnya. Di situ kita sudah dijelaskan ajalnya sampai sekian, masa hidupnya sampai sekian, masa lama di dunia sampai sekian. Sesudah hidup di dunia, hidup di dalam rahim, 9 bulan lebih atau kurang. Itu jadi lahir. Lahir ini adalah proses perpindahan dari alam
rahim ke alam dunia. Dari alam yang sempit kepada alam yang lebih lapang. Dunia tempat kita bertugas. Dunia tempat kita melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan yang memang telah diamanahkan kepada kita. Sesuai dengan jangka batas waktu masing-masing. Lamanya. Namanya lahir. Kita juga tidak dapat memilih di mana akan lahir. Sama dengan mati, kita juga tidak dapat memilih di mana mati. Memperkirakan bisa, tapi di mana pas tidak tahu. Kapan pasnya juga tidak tahu kapan lahir. Lalu masuk kepada tahapan hidup dunia. Di dunia inilah kita bertugas. Tugas-tugas kita tidak ada petunjuknya, tidak ada pedomannya. Namanya Al-Quran. Dan Rasul utusan Allah untuk menjelaskan, menerangkan, menuntunkan, membimbing, mengarahkan kita telah Allah utus. Yang terakhir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sudah meninggalkan pegangan hidup itu. Apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Itulah pegangannya Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama hidup harus kita pedoman itu. Karena kita hidup memang untuk melaksanakan isi daripada Al-Quran sebagai petunjuk. Dan penjelasannya sudah ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Nabi dilanjutkan tugas untuk membimbing umat itu oleh para ulama. Maka disebutlah ulama itu warathatul anbiya. Perpanjangan tangan para ulama, ya kami-kami ini, para tukang-tukang ceramah ini. Kami-kami yang labai-labai ini, dai-dai, jadi ada ulama, ada ustadz, ada guru-guru, ujung tombaknya sama sekali, langsung berhadapan dengan umat, basis, ya saya ini sepertinya, itu sudah di ujung itu. Peringkatnya sudah peringkat paling akhir. Penceramah. Nah, ya, itulah tugas saya nih. Ceramah. Kalau ulama, ya dia yang menyambut tugas itu dari Nabi. Kalau kami penceramah ini jauh daripada kata ulama. Kita hanya menukil, membaca, mempelajari apa yang disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam fatwa-fatwa mereka, dalam penjelasan-penjelasan mereka yang kita belajar. Memang sebenarnya ulama itu kan tidak banyak. Cuman yang mengklaim dirinya ulama banyak. Atau orang yang disebut ulama banyak. Umumnya masyarakat kita menyebut kalau sudah pandai ceramah sudah ulama. Kadang-kadang basicnya tidak ada, latar belakangnya tidak ada, dia tidak pernah mendalami tafsir dengan ilmu tafsirnya, hadis dengan ilmu hadisnya, fikih dengan ilmu fikihnya. Dia tidak mengerti ilmu alat, ilmu-ilmu dasar yang harus dipelajari oleh seorang ulama, dia tidak pernah belajar, tiba-tiba dia kondang pandai penceramah. Nah, orang kadang-kadang kadung menyebutnya ulama. Dan dia bangga juga disebut seperti itu ulama. Lebih baik mengaku seperti itu sajalah kita ini penceramah, penyambung
penyambung lidahnya para ulama. Nah, kita sampaikan kepada masyarakat, hidup ini untuk apa, tujuan hidup apa yang mesti kita lakukan dalam hidup ini apa, setelah hidup ini mau kemana, nah, itu dia. Setelah sampai ajalnya dalam hidup ini, batas akhirnya, lalu kita mati. Kalau sudah sampai ajal, mati, apapun penyebabnya, karena itu hanyalah sebab. Istilahnya tanawwa'atil asbab. Sebab itu bisa saja bermacam-macam, bercorak ragamnya. Nah, seperti kemenakan kita kemarin, penyebab kematiannya ya tabrakan. Ditabrak motor, helmnya terpelanting, kepalanya berdarah kabarnya. Tak lama kemudian meninggal. Itu penyebab sebenarnya. Tetapi pada hakikatnya ajalnya sudah sampai. Caranya mati seperti itu. Ya, kalau kita tidak mati di ujung pedang, tidak mati di ujung bedil, tidak mati kena racun, atau tidak mati kena tikam, ya kita akan mati juga di tempat pada ajalnya. Seseorang tidak akan bisa menunda ajalnya. Ini yang kadang-kadang lupa kita mengingatnya, sehingga kadang-kadang kita tidak ridha menerima kematian seseorang. Ya, andaikan dia tidak mati, andaikan dia tidak ditabrak, dia akan mati juga. Dia akan mati juga sesuai dengan batas berapa lama dia hidup. Kecil orang Minang, babatang mati sebelum ajal tiba. Kalau sampai ajal, pasti mati. Matinya, penyebabnya terserah aja lah. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Surah Ali Imran kan, surah ketiga ayat 154 kalau tidak salah. Katakanlah, jikalau kamu itu berada di rumah kamu masing-masing, la barazal ladina kutiba alaihimul qatl, akan keluar menampakkan diri, pergi orang yang telah ditetapkan kepadanya kematian itu ke tempat di mana dia berbaring. Tempat ila madaji', tempat di mana dia dicabut ruhnya oleh malaikat. Dia akan ke situ mengantarkan nyawa. Kecik orang wa, ianya mantan angok yang kesinanya. Ia situ memang sampai angoknya dicabut. Bagi orang yang tidak punya iman atau kurang iman atau lupa imannya, ya kadang-kadang dia baca kok. Dia andaikan kok tidak payahnya cekok tuh. Andaikan dia tidak keluar. Andaikan dia tidak pakai motor kemarin. Jangan dibaca lau. Lau itu tidak boleh. Karena orang akan mati di tempat di mana dia telah ditetapkan. Ruhnya dicabut di situ. Dia akan mati apabila waktunya sudah sampai. Apakah semua orang yang ditabrak mati? Tidak. Orang yang mati kena tabrak itu ajalnya sudah sampai. Itiak jauh di kampung saya, dilindas mobil tidak mati dah, karena ajalnya belum sampai. Ditabrak mobil, ditabrak motor, atau bagaimana begini kecelakaan, itu penyebab saja. Kalau sampai ajalnya mati, kalau sampai ajalnya tidak mati. Dia luka-luka, bawa rumah sakit. Ini masa hidup kita sudah tentukan. Itu yang semua mati. Itulah waktunya tadi. Kalau dalam surat Luqman yang sering dihafal oleh Ustaz Hulma ini. Wa ma tadri nafsun bi ayyi aradin tamut. Di bumi mana? Di bumi mana dia akan mati? Tidak tahu kita. Tetapi kita pasti akan mati di tempat itu. Sesuai dengan apa yang telah digariskan. Dan dia akan mengantarkan nyawa ke situ.
Mantan nangok ke situ. Iyo mana pai mantan nangok miang no ke situ, iyo begitu bahasa orang Wanya. Ketika saya membimbing umrah beberapa tahun kemarin, ada seorang yang meninggal di Madinah. Pas sampai di hotel Madinah, dekat Masjid Nabi, kemudian masuk kamar, taklah kemudian kambuh sakitnya. Sakit itu sudah ada juga semenjak di bandara, masuk situ. Tiba di kamar, kita antarkan. Lalu dia bertambah parah sakit, di pangkuan istrinya meninggal. Kata orang yang mantan nangok saya ke Madinah. Ya memang situ tempat tanah dia dicabut nyawanya. Kita juga tidak tahu nih. Kita ini akan mati di mana ini. Dan kapan kita mati. Halo, penyebab kita mati apa? Juga tidak tahu. Apa penyebab kita mati? Tidak tahu. Apakah lantaran makan paraweh? Tidak tahu juga. Atau lantaran sakit? Tidak tahu juga. Atau terminum sesuatu? Tidak tahu juga. Atau pesawat jatuh? Juga tidak tahu. Atau sampai tua kita juga tidak tahu. Memang mati itu misteri. Jadi bagaimana kita bisa menerima kematian itu memang sudah pas waktunya. Kita tidak bisa menerima itu adalah karena dia mati tidak wajar, tidak bisa menerima. Itu yang jarang. Dia tidak wajar mati apa tidak wajar. Dia sakit tidak. Masih muda. Tiba-tiba dia mati ditabrak, mati ditikam. Atau kena corona. Kan ada yang mati lantaran wabah corona. Iya, ajalnya sampai. Yang tidak mati itu masih selamat, berhasil diselamatkan. Ini data di Indonesia sekian yang terdampak virus corona. Nah, mati sekian. Yang dapat diselamatkan sembuh total sekian. Itu masalahnya, ajalnya belum sampai. Jadi yang harus kita pahamkan adalah kematian itu pasti, tempatnya juga sudah pasti, waktunya juga sudah pasti. Penyebabnya juga sudah. Nah, kita tidak boleh bicara lau kuntum fi buyutikum. Katakanlah Muhammad kepada mereka yang tidak menerima kematian itu, asalnya ayat ini kan masalah perang nih. Coba tidak payahnya perang, kemarin kan matinya. Asal ayat ini tentang perang, tentang orang munafik ini. Jikalau sekiranya mereka tidak keluar rumah, diturutkannya nasihat kita, saran-saran kita, tidak ikut berperang. Berperang itu mencari mati, musuh sebanyak itu. Kita tidak siap. Tidak diturutkannya Muhammad itu. Tidak akan mati dia. Kata beliau-beliau si munafik ini. Turun ayat. Jikalau sekiranya kamu berada di rumah kamu masing-masing, kamu akan keluar juga mengantarkan nyawa ke tempat di mana kamu telah ditetapkan di mana matinya. Tidak pun kena perang, kamu akan mati di saat itu. Tidak mati di ujung pisau, mati di atas tempat tidur. Itu. Pas. Kata kita tadi, kita tidak mau menerima kematian seorang karena kematian itu tidak bisa kita terima lantaran penyebabnya itu tidak kita terima. Jadi apa yang terbaik? Ya, yang terbaik adalah begini saja, bahwa wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Wa in asabaka syai'un, jika kamu ditimpa oleh sesuatu, apapun yang menimpamu, fala taqul, maka janganlah kamu ucapkan, kamu katakan lau. Lau, jikalau, sekiranya, seandainya, kok, anni fa'altu kana, aku melakukan ini, memperbuat itu, kan kada wa kada. Kan begini jadinya. Jadi andaikan saya tidak begini.
Jangan masukkan kok. Sama dengan mati, andaikan dia tidak keluar kemarin. Andaikan jikalau cepat dibawa ke rumah sakit. Begitu kan? Lau. Kalau sudah terjadi itu, apabila engkau ditimpa oleh satu, sudah terjadi dia begini, ya. Kul katakan sajalah qadarullah. Qadarullah. Wa ma sya'a fa'ala. Itu sudah sesuai dengan takdir Allah. Ketetapan Allah, keputusan Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kamu tidak bisa mencegahnya, tidak bisa menghambatnya. Alasannya ke tempat mati itu ada-ada saja. Alasannya ke tempat dia berbaring ada saja. Mau membeli ini, bisa. Mau melihat ini, bisa. Ingin bersuhu, bisa. Karena dipanggil, bisa. Menyepui dan tinggal, bisa. Itu kan alasan-alasan saya ke tempat di mana dia akan dicabut nyawa. Itu alasan saja. Caranya begitu. Iwa inna asabaka syai'un. Jika kamu ditimpa oleh sesuatu, jangan katakan jikalau. Sebab lau itu taftahu amalah syaitan. Lau itu membuka peluang perbuatan syaitan. Nanti syaitan memasukkan resepnya. Sehingga kita menyesal-nyesal, mengungkit-ungkit lagi, timbul tangis lagi, nanti tidak ridho. Itu pandai setan. Setan paling ahli di bidangnya. Walaupun dia tidak sampai S3, dia ahli itu. Profesional. Ya. Fa'inna lau taftahu amalas syaitan. Karena sesungguhnya kata lau, jikalau sekiranya itu membuka peluang perbuatan setan. Setan bisa memasukkan nanti ke dalam hatimu bisi-bisikan dengan kata lau juga. Akhirnya kamu tidak terima, kamu tidak ridha, seakan-akan kamu protes, nyo masih muda baru, anaknya ketek-ketek. Kan? Kalau kemenakan kita ini, kemenakan saya ini, termasuk kemenakan saya, bininya hamil 4 bulan. Bininya hamil, balah kok ibu. Seakan kita tidak bisa terima. Kenapa tidak bisa terima? Karena kita tidak meyakini ketetapan Allah itu. Apakah andaikan dia tidak keluar lalu tidak mati? Tidak, dia pasti mati. Kalau nanti ketemu kata lau itu lagi cepat-cepat punahkan kata lau itu qadarullah. Qadarullah. Wa ma sya'a fa'ala. Ini adalah ketentuan takdir ketetapan Allah yang berlaku jauh sebelum kita ada terlahir di muka bumi ini, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan Allah, jauh sebelum bumi dan langit diciptakan Allah, sudah ada ketetapan itu. Bahkan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi sudah tertulis semua ketetapan-ketetapan itu. Kata Allah kepada kalam, uktubil maqadir, tulislah segala macam ketentuan-ketentuan yang akan berlaku di alam ini. Itulah manfaatnya kita iman kepada kadar baik, kadar buruk. Kenapa kita tidak reda? Yang tadi juga pangkalnya. Kita tidak reda menerimanya. Tidak reda dengan ketetapan Allah. Karena menurut kita, dia belum pantas mati. Belum waktunya mati, kata kita. Lupa kita. Dia sudah ditetapkan. Cuma kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Siapa yang tidak ridha, siapa yang benci, Allah juga benci. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha, siapa yang bisa menerima, itu ketetapan Allah, itu ketentuan Allah, dia mendapat keridhaan Allah. Faman radhiya falahu ridha. Ya kan? Sebaliknya waman sakhita, siapa yang benci, siapa yang marah, siapa yang murka, waman sakhita, siapa yang marah, siapa yang benci, siapa yang tidak ridha menerimanya. Falahu sukhtu.
maka untuknya juga kemurkaan kemarahan Allah. Siapa yang tidak ridha dengan ketetapan Allah, dia tidak dapat ridha. Siapa yang murka, Allah juga murka. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu untuk apa kita mati? Saya kembalikan pertanyaan ini kepada ustaz kita. Untuk apa kita lahir? Andaikan saya ditanya ini oleh ustaz-ustaz kita di sini ya. Untuk apa kita mati? Saya tanyakan lagi, untuk apa kita lahir? Kalau sudah terjawab, ya terjawab tuh, untuk apa kita mati? Tanya lagi, kalau begitu untuk apa kiamat yang digembar-gemborkan kemarin tandanya terjadi dukhan namanya. Belum jadi. Untuk apa ada kiamat segala macam? Tanya lagi, untuk apa kita lahir ke sana juga? Ini makan tahapan yang akan kita lalui. Kalau Anda mau ke Bukit Tinggi, berangkat dari PPTKM Senayan, Anda harus melalui itu. Anda tidak bisa ke Bukit Tinggi. Misalnya jalan satu-satunya ke Bukit Tinggi itu ke sini, ada nanti 4 simpang yang dilewati. Maka Anda harus melewati 4 simpang. Anda tidak bisa. Itu sudah garisannya. Tidak bisa tidak. Prosedurnya begitu, SOP-nya begitu. Jalur dan alur yang akan diturutinya begitu. Tidak bisa tidak. Jadi kita menuju akhirat, untuk sampai ke akhirat tuh, ya nih prosesnya di rahim dulu. Di dunia untuk bertugas. Karena kamu memang ditugaskan di dunia. Sudah tuh mati, sudah tuh di alam barzah, sudah kiamat, tiba di akhirat. Ya, harus lalui. Apa tidak? Ini gambaran sedikit kepada kita semua. Mudah-mudahan kajian khusus ini kita sampaikan sebagai turut berduka cita. Sedih boleh, sedih berduka boleh. Sedih itu karena kita berpisah dengan orang yang dicintai, sedih itu aja. Sedih itu kan sebagian ujian. Sedih, hibah, rusuh, cemas. Tapi yang tidak boleh kan kita menyebabkan putus asa. Sedih itu menyebabkan tidak ridha. Nabi Muhammad juga menangis ketika cucunya meninggal. Ketika anak beliau Ibrahim meninggal juga beliau menangis. Bahkan ketika putra beliau Ibrahim, putra terkecil itu meninggal dunia, terjadi malahan gerhana matahari. Lalu orang-orang yang tidak kuat imannya menghubung-hubungkan kematian anak Nabi yang bernama Ibrahim itu dengan gerhana. Ini gerhana gara-gara mati Nabi, anak Nabi Muhammad. Tidak. Yang mati itu ya mati. Nah, untuk kita semua, sebentar lagi kita juga akan mati. Dan kita akan pergi ke tempat di mana kita akan mati. Dan kita nanti akan melalui penyebab apa kita mati. Dan kita nanti juga akan mati dalam keadaan yang sudah ditetapkan. Dan kita tidak tahu. Yang terbaik, mari kita berbekal, mari kita bersiap, mari kita berbenah. Kapanpun mati datang, kita sudah siap. Apakah mati lantaran corona? Ya matilah. Yang jelas kita telah bersiap-siap, berjaga-jaga, berwaspada, memelihara diri. Mati juga dia lantaran virus corona. Ya, ajalnya sampai. Ada orang yang cuek-cuek saja dengan corona. Cuek-cuek saja gayanya. Begitu pula keyakinan. Tidak mati dia. Ya memang belum sampai ajalnya. Ada orang yang sudah memasang segala macam ini pasangnya. Siap. Tangannya pakai sarung. Pakai masker. Mata saja nampak. Balannya dibalut. Sudah itu dia berbersih-bersih. Segala macam. Mati juga dia. Kenapa aja sampai. Ada orang kampung saya. Si Manui namanya. Tidak ada. Inggu-inggu dia beli ya. Masker-masker aiko. Enggak-enggak saja dia berjalan. Sampai sekarang tidak mati dia. Sudah berulang kali dia ke Pasar Bukit Tinggi. Dia elakkannya di mana simpang-simpang orang mengukur suhu. Tidak pakai masker lagi. Ongkang saja. Tidak mati. Siapa namanya? Si Manui namanya. Tidak masalah. Masalahnya itu lagi. Orang akan mati pada tempat, pada waktu, penyebab dalam keadaan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak bisa mengelak. Cuma kita berbekallah. Bersiap-siaplah. Dan jangan lupa memelihara menjaga diri. Mati jangan dicari, dia akan datang. Meminta mati juga jangan, dia akan pas datang pada waktunya. Jadi mati jangan dicari, dan mati jangan diminta. Dan jangan nanti berani babi.
Enggak. Kita karena kita telah Allah beri kita potensi, ya mari kita manfaatkan potensi untuk menjaga diri, melindungi diri, waspada. Rasa takut ada. Cuma yang tadi juga kajinya beri. Bagaimanapun ujungnya berakhir dengan kematian. Semoga berbeda bagi saya, terutama bagi keluarga Uni di saya. Kemanakan bisa menerima kematian putra beliau ini yang usianya masih muda, istrinya 4 bulan hamil, umur baru 20-an, bukan 20 tahun, 20-an, 22, antara bertiga saya lupa. Masih muda. Ya, mudah-mudahan ini sebagai hiburan lah, takziah. Kalau beliau sudah mati, kita doakan mudah-mudahan diampunkan Allah dosanya, dirahmati Allah, dimaafkan dan diberikan keselamatan. Mudah-mudahan mati di bulan yang baik ini, bulan Ramadan. Keluarnya kemarin untuk mencari nafkah, mudah-mudahan itu dari Allah, amin. Ya, sampai situ dulu. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.